Opsi kedua, itu bakal jadi opsi utama gua. Itu untuk lu kan? Iya kalau gua Kalau gitu ya, lu, kalau gua. iya, Makanya gua heeh. nunggu-nunggu nih, di kancah profesional atau di kancah ladies ataupun di komunitas, kita bakal melihat ada tim-tim yang sudah mulai menerapkan kayak, nggak apa-apa kalau gua emang daripada gua nggak lolos, gua tubrukin dia dengan Kayak- chance bakal lolos. Kayak ini dong ya, jadi keinget profesional. Belum tahu sih. Karena menurut gue ini udah minggu-minggu kedua sih Jal. Apalagi udah mulai masuk minggu kedua bagian akhir. Harusnya semua tim tuh udah pasti akan bermain lebih pasif. Karena udah tahu, oh tim ini mainnya kayak gini. Tim yang ono mainnya kayak ono gitu kan. Jadi nggak bakal mereka mau engage kecuali memang niat untuk memotong. Niat untuk melakukan fight dan niat emang untuk bertempur di awal-awal. Berarti bakal hektiknya nanti nih, berarti kalau misalkan nih temponya masih seperti ini terus. Dan circle-nya juga gue belum ngeliat. Tadi lu liat gak circle-nya? Tes Kiau dari Morph. Iya. Q-testnya gue rada lupa sih. Pokoknya Vanilla Dede yang gue inget banget dulu di Rubik Viper. Sama ya Final Dewa. Emang udah lama banget mereka kan. Iya. Udah lama banget. Tapi Bener. kita bakal kayaknya juga masuki mid game kita nih Jel. 13 juga nunggu Bluezone bergerak. Tunggu tim-tim lain yang buru-buru masuk. Tapi ini dia jangan ditunggu-tunggu. Alter Ego bertemu dengan Bigetron. Derby ya. Rival terkuat di ladies scene karena mereka adu ngotot-ngototannya tuh kuat banget, adu bacotnya kuat, adu tembakannya juga kuat sejauh ini. Tapi kita bakal melihat dari Alter Ego kayaknya nggak mau terlalu lama di tempat yang sama. Mereka langsung mengirimkan seorang Gea untuk masuk ke arah bagian dalam. Mungkin bakal mepet ke arah bagian Bukit Kentang, tapi ternyata dari arah yang berbeda CX Heli sudah mendapatkan beberapa korban jiwa walaupun dua playernya yang ada di bagian depan sudah ter-take down. Yap, dari seorang Sasha langsung menumbangkan player-player juga dari tim Murni dan apakah bakal majuin atau enggak. CXHL, tapi kita bakal lihat tampaknya BTR menangkap seorang Vepar ditumbangkan sementara waktu ini dan tampaknya belum ada upaya untuk end kali ini ya. Dari seorang Audrey bakal melakukan smoke setup juga. Tapi dari tim Alter Ego nggak bisa gerak kemana-mana. Spray down terus dilakukan dan tampaknya Bebila bahkan mengambil position untuk proning agar pelurunya semakin lengket lagi ke arah lawannya. Ternyata sebuah decision dari Alter Ego untuk bergerak duluan merupakan sebuah decision yang tidak baik sejauh ini. Masih bisa di-revive mungkin kalau smoke-nya masih ada, so far so good, masih bisa di-revive tapi Bigetron, Ace masih nge-lock terus arah pandangnya ke arah BNW karena di arah yang berbeda kalau kita lihat Bonafide, MCL, MCS, Aditama, GPX juga semuanya udah pada mulai fight sesuai dengan prediksi Flo tadi. Iya, mereka pun sudah mulai tempur zona keempat memang tidak bisa dihindari dan tampaknya gua dan juga kali ini Jelly sama-sama salah kali ini. Tidak ada tim yang pulang sampai dengan menit 17 juga 18. Wow, masih 16 tim loh. Utuh loh. Utuh loh. Oke, Coy. tampaknya kali ini caster yang salah menebak, salah prediksi. Kali ini kita bakal melihat poin pun sudah mulai nyayur lagi ke arah tim-tim sekitar. BNW bukan tumbang oleh poin, tapi tumbang oleh BTR. Kali ini tampaknya dari Roses pun terus mencari poin-poin tambahan. Ya, berada di bagian paling belakang dan mungkin ini adalah saatnya untuk mereka bergerak juga karena zona udah mulai gerak. Pun ini walaupun memang zona lambat tapi ada baiknya kalau misalkan bisa touchdown terlebih dahulu tapi itu terlihat dengan sangat depan jelas. muka. Depan komuk. Woi, santai aja. Parkirannya keren banget ini Void. Ngapa? Dia kali ini mau styling dulu sebelum menemukan lawannya dan tampaknya dari Void kembali di game kali ini nyayur banget. 5 poin sudah dikantongi dan kita bakal lihat zona keempat pun nutup. Zona kelima kemana-mana bouncing dan tampaknya sampai menit ke 18.50 baru ada tim yang tumbang. Oke, berarti 18.50-an baru ada tim yang tumbang dan ternyata menutup ke arah Bukit Kentang. Masih berada di dalam zonanya juga, bahkan masih ada penguasanya di bagian atas. Tadinya kita lihat satu tim doang di Bukit Kentang. Sekarang udah 2. Di atasnya kan? Atasnya lagi sharing udah ada. position kali ini ya. Sharing, benar. Tapi ternyata dari Blue Zone pun sudah mulai memakan korban. Ada player-player yang mulai berjatuhan dari tim CXHL dan dikunci oleh Murni dan juga BTR sekaligus. Yes, masih terkunci, tapi satu player dari CXHL udah nggak bisa kemana-mana lagi. Bleeding out dibiarkan, direlakan juga. Alter Ego masih bisa revive dengan teman-temannya tadi walaupun sudah ditembakin sama Bigetron Ace. Tapi ternyata ledakan mobil harus menumbangkan satu player dari Alter Ego kali ini juga. Gea Heso, namun posisi mereka tidak terlalu aman di bagian belakang. Mereka sudah ada musuh. Di bagian depan juga ada Void yang siap untuk menggerebek. Iya, tapi kita bakal lihat kayak juga tampaknya dari BTR mulai mendekat ke arah Bukit Kentang kembali. Kayaknya jodoh banget sih dua tim ini. Alter Ego dan juga dari tim Bigetron. Dari Gea sudah melakukan healing juga, tapi dari tim Alter Ego waspada juga dari sisi belakang. Masih ada lawan. Babylon kawan-kawan mulai melontarkan granat, tapi tampaknya kuda terbang tidak mau ada fight yang berlangsung tanpa adanya keterlibatan mereka.
Jadi kuda terbang bakal join the fight juga dan tampaknya dari tim BTR bakal terus coba untuk predict nade ke arah lawannya. Wah ini rame banget sih, chaos banget dari bagian utara. Sudah mulai menembak ke arah bagian depan. Lin dijepit kiri dan kanan, tidak bisa bergerak kemana-mana. Malah Lin yang terjatuh kali ini tak bisa bangkit lagi. Ada Roses yang sudah mulai melakukan backup, tapi Bigetron Ace join the fight juga. Three-way showdown, third party kali ini sudah mulai muncul dan ternyata bakal langsung muncul di depan kombo dari seorang Milo. Dijepit depan dan belakang juga, nggak bisa kemana-mana. Voin siap banget untuk melakukan retake terhadap posisi dari Alter Ego. Tapi tampaknya dari BTR pun ada kemungkinan bisa join the fight juga. Gea kali ini bakal proning sambil smoke, terus melontarkan peluru-peluru panas. Tapi dari tim BTR men-secure Chinonix dan juga kali ini dari seorang Roses. Tinggal menyisakan Caroline dan juga Joybi bertahan dari tim Voin. Sejauh ini kuda terbang belum ikutan loh, belum ikutan dan dari Bigetron Ace ternyata mendapatkan posisi paling enak, langsung maju begitu saja dari seorang Babila mendapatkan Vapor dan rata. Alter Ego lagi-lagi dipulangkan oleh Bigetron Ace. Yap, dan dari Bigetron Ace gak cuma dari tim Alter Ego tapi Voin pun dikejar kali ini. Tampaknya dari Bigetron setelah game pertama mereka WCD bermain dengan begitu baik. Tampaknya mereka begitu semangat untuk terus mengejar poin-poin di minggu ini. Gila, Voin langsung dipukul mundur, langsung pindah rotasi, nggak mau berada di tempat yang sama, tidak mau sharing juga. Tersisa Joybi dan Voin pun dipulangkan oleh kuda terbang. Kuda terbang pada akhirnya muncul dan ikutan juga. Mereka lebih karena nungguin musuh-musuhnya datang. Iya, tadi gue kira dari tim kuda terbang ya punya chance untuk join the fight dengan BTR dan juga Alter Ego. Tapi ternyata mereka main sabar aja. Iya. Mereka pikir kayak, oh posisi kita enak high ground, kita berempat, ngapain ikutan. Biarin aja mereka mau fight. Sekarang upaya mereka untuk nahan BTR ini harus lebih ekstra lagi sih. Kan dari BTR sudah melakukan reset, sudah mulai kali dari recovery juga. Dan akan nge-push ke arah zona. Mau nggak mau mereka nge-push ke arah tim Pute. Benar, mau tidak mau harus nge-push dan posisinya juga mereka tadi udah melakukan fight. Jadi harusnya armor, helm, oh nggak reset ternyata Mute. Mute masih bisa ngereset armor dan helmnya juga dan ternyata mereka mau tidak mau harus maju ke arah bagian depan. Kelihatan itu bokongnya ditembakin dan ternyata kuda terbang. Harus terjatuh satu player tapi dibayarin oleh temannya ada di bagian belakang. Razor langsung menangkap seorang Ace dan kali ini dari Devil Dust harus bersabar, harus melakukan revive terlebih dahulu dari seorang Nis. Tapi ternyata dari Mute tidak mau sabar. Sudah mulai maju ke arah bagian depan dengan UMP Gaming body lokal langsung di tracking, di screening. Belum ada yang connect pelurunya karena kuda terbang punya lower ground tipis banget. Wah, tapi ada batu yang bisa langsung membuat smoke-nya tidak berguna bagi tim kuda terbang. Tapi Babila dan juga Mute bakal langsung maju ke depan juga. Mereka pun waspada dengan sisi kanan mereka di mana tim DU yang sudah melakukan setup defense di area kanannya. Tapi dari Mute terus memainkan batu sebagai leverage untuk dia mencari targetnya dan kuda terbang tinggal menyisakan satu pemain mereka lagi di balik batu. Oh, ada Dazzle di balik batu, masih belum ketahuan ada di mana, tapi ternyata ada beberapa tembakan panas tapi dijepit kiri dan kanan, double pick. Nggak bisa kemana-mana lagi, kuda terbang. Area nyaman yang sedari tadi mereka miliki di retake dengan sangat EZ. Yap, tampaknya dari BTR benar-benar on fire banget di game kali ini. Dan Glenn Sisi dari tim Unfaidah pun sedang coba untuk menahan gempuran dari tim Murni yang ingin masuk ke arah zona tapi tidak diizinkan oleh UNF. Yes, masih ditahan oleh seorang Macha juga. Corp Double, akhirnya gue melihat mereka sampai ke late game. Yap. Astaga, akhirnya. Dan mereka pun tertekan kali ini masalahnya. Mereka hanya punya pohon yang kecil sekali. Itu juga smoke-nya bentar lagi bakal habis. Macha kali ini nggak manis, pahit bener. Terus nembakin ke arah Corp Devil, nggak bisa dikasih lewat. Yap, dari tim Unfaidah punya tugas cukup berat untuk menahan sisi belakang. Ada Aditama, ada juga dari tim Corps Devil, tapi dari tim BTR paling enak sih posisinya. Benar-benar menguasai high ground, punya 4 member juga, tinggal bagaimana mereka bisa mempick off player-player lawan. Tinggal gimana cara eksekusinya lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan so far zona sudah mulai mengecil, masih belum tahu bakal ke arah mana, tapi ini adalah tempat yang cukup terbuka walaupun memang ada terrain yang bisa dimainkan. Offside sedikit, bakal tertangkap oleh seorang Shabu. Ada beberapa tembakan juga dari Nai menuju ke arah Unfaida. Mereka harus menjaga kedua angle yang berbeda, split fokus kali ini nampaknya harus dilakukan, mau tidak mau. 11 elimination sudah dikantongi oleh Bigetron Ace. Tapi dari BTR tampaknya dengan knock pemain mereka sudah membuat mereka panik, mereka bermain dengan begitu tenang. Dan ada juga bantuan dari tim UNF menahan Aditama yang langsung dipulangkan juga ke arah lobby. UNF masuk ke top 4 kali ini juga Corp Devil bertahan masuk ke top 4. Wow, akhirnya melihat Corp Devil sampai ke late game. Tapi ternyata yang
yang sampai ke late game juga. Dewa United kali ini bakal ada kesulitan untuk mereka hadapi. Shabu dan juga Riel dipaksa untuk bergerak oleh Blue Zone, tapi ditahan oleh peluru Bigetron Ace. Corp Devil, seorang Vindi sudah mulai bergerak maju. Perlahan tapi pasti merangkak-rangkak. Namun ternyata ada fight juga yang bakal terjadi kali ini. Close Combat dijadikan sebuah hal utama. Tapi dari Mute mau membayarkan kematian temannya, bakal langsung ditembak kembali. Bigetron Ace dari tadi jatuh bangun, masih bisa terus flow. Tapi dari tim WNF kali ini sayang banget ya. Mereka berhasil menumbangkan 2 pemain dari tim BTR, tapi mereka nggak bisa nge-push ke arah lawannya. Lain sisi dari Corps Devil tampaknya nggak perlu bergerak, dari tim DU perlu bergerak, tapi terbuka banget posisi mereka kalau tidak menyiapkan smoke terlebih dahulu. Smoke-nya ya, nggak tahu nih udah habis atau masih ada. Karena dari tadi mereka pop out smoke terus Ya, loh. untuk nge-defense. Ya kan, entah Dewa United, entah Unfaida, tapi kayaknya ada cicilan Ditubruk. pergerakan yang sudah mulai dilakukan. Tapi untuk Mute, mereka langsung terobos saja lah, maju ke arah bagian depan. Screening tidak, healing terlebih dahulu. Keputusan yang baik juga memang daripada harus dipaksakan. Tapi Corp Devil dari tadi, mereka hanya menjadi penonton setia. Ya, mereka nonton aja, sabar aja, mungkin ingin memaksimalkan position mereka, tapi di lain sisi dia bakal lihat dari Manfaida, apakah sudah ketahuan posisinya dan akan dikejar oleh tim Bigetron. Yes, masih ada banyak sekali peluru, tapi sabar aja, nggak kemana-mana untuk satu player terakhir dari Unfaida, namun nggak bisa lagi dijepit depan belakang. Matcha dipulangkan, Unfaida dipulangkan, tapi Corp Devil top 3, ini adalah placement terbaik dia sepanjang PMVB. Ini terbaik, tapi lihat posisi mereka. Ini bisa aja loh, BTR kalau fight dengan tim DU, mereka yang mengganggu posisi dari anggota-anggota BTR lainnya. Tapi ternyata dari Torang Tia bermain dengan begitu sabar, tidak mau nge-push ke arah tim BTR. Dari Vindi, terkena granat dari tim DU, bukan BTR. Dan sekarang DU pun lagi berharap dari Corps ada nembak ke arah BTR, knockin pemain mereka, dan ini chance mereka untuk maju ke depan. Benar, seenggaknya dicicil kan ya satu persatu player-playernya. Namun dari Real kayaknya lebih memilih untuk fokus ke arah Corp Devil. Bahkan pergerakannya langsung memancing penembakan dari seorang Ney. Rata. Dicari dan Rata Dewa United. Berarti hanya tersisa satu player terakhir dari Corp Devil. Dia dicari, ditembak, dihabiskan, dilumatkan. Dan itu dia winner chicken dinner lagi untuk Bigetron Ace. Yap, dari BTR kembali mendapatkan BBCD dengan kali ini mengantongi berapa nih? 17. 17 elimination, yang berarti 32 poin.